Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita sholat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya bisa bertanya pada Buya. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah dan juga keluarga semua seluruh jajaran Al-Bahjah diberikan kelancaran dakwah. Amin. Saya ada 2 pertanyaan, Buya. Yang pertama yaitu sekarang ini kan sedang pandemi karena COVID ya, Buya. Hampir semua karyawan kantor itu bekerja dari rumah, itu work from home. Juga sekolah juga dari rumah melalui media online. Bagaimana ya Bu ya ketika jam kerja kan biasanya jam 8 sampai jam 5. Ketika di rumah itu kadang jam kerja itu akan terintrusi oleh berbagai macam hal di rumah tangga, misalnya ada pekerjaan rumah tangga lainnya, terus juga ada anak yang harus didampingi sekolah. Itu jam kerja yang tadinya jam 8 sampai jam 5 itu pasti akan terganggu, sehingga mungkin disambi-sambi untuk sambil jaga anak gitu. Itu bagaimana ya Bu ya, apakah harus diganti ke jam kerja setelah jam 5 kekurangan yang yang ada di waktu jam kerja itu, atau yang sudah terjadi ini bagaimana, apa harus dikonversi ke gaji yang sudah diterima itu harus dikeluarkan melalui jam yang terbuang itu, atau bagaimana baiknya Bu ya? Gitu aja sih Bu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang perlu kita orang-orang seperti penanya ini punya ilmu warok ya. Takut keharaman itu penting sekali. Kadang orang itu nggak peduli dengan apa yang dikerjakan, halal haram, yang penting dapat duit, naudzubillah. Tapi bersyukurlah kepada penanya jika Allah menjadikan hati Anda hati yang rindu untuk yang halal. Sehingga sampai bertanya, betul kalau bekerja di rumah nggak bisa murni bekerja. Karena semuanya harus di rumah juga, suaminya di rumah, anaknya di rumah, mau tidak mau di sela-sela itu harus ada terputus dengan obrolan dan yang lain sebagainya. Dan mungkin juga seorang suami minta tolong ambilin saya teh dan sebagainya, sehingga harus terputus dari kerjaannya. Lalu bagaimana jika terjadi yang demikian itu, sementara gaji saya juga tetap saya terima. Sementara kerjaan saya sudah terpotong-potong dengan hal-hal lain yang tidak ada urusannya dengan pekerjaan. Baik. Yang pertama kepada semuanya, memang hari ini kita harus membuka pintu maaf, saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Tapi di sisi lain kita pun betul menjadi warok itu penting. Jadi Anda perlu menyampaikan kepada perusahaan tersebut bahwasanya minta halal. Sampaikan, layangkan surat. Yang pertama bahwasanya atau pekerjaan yang saya kerjakan di rumah itu, yang namanya di rumah mau tidak mau kami akan terganggu dengan keberadaan orang yang ada di kiri kanan saya. 1, sampaikan. Setelah mereka mendiamkan atau merestui, ya nggak ada masalah. Yang kedua, Anda harus 100%. Maksudnya harus maksimal, bukan 100%, maksimal. Artinya, jika Anda harus mengerjakan tugas, harus mengerjakan tugas, tidak boleh Anda mengerjakan yang lainnya. Nah, kapan Anda bisa menggunakan waktu untuk yang lain, untuk anak dan sebagainya? Di saat Anda tidak bertugas. Misalnya, kalau tugas Anda hanya nerima telepon dan sebagainya, ya di saat tidak nerima telepon, Anda bisa dengan urusan yang lainnya. Masa di rumah hanya di depan telepon saja, kan tidak. Tapi di saat ada telepon berdering, nggak boleh Anda ngerjain yang lainnya. Itu kejujuran. Nah, berarti itu. Atau memang kerjaannya ngetik. Berarti kalau ngetik ya tidak boleh. Kecuali memang waktu istirahat, gunakan istirahat.
Ke toilet wajar, tapi tidak boleh dia ngerjain yang lainnya. Ini semuanya perlu kejujuran dalam diri Anda. Asalkan begini, agar gaji Anda selalu halal adalah, pertama tadi menyampaikan. Maksudnya penyampaiannya bukan berarti Anda akan meninggalkan pekerjaan inti, tidak, sampaikan. Karena keadaan di rumah, mohon maaf kepada atasan kami, bahwasanya tentu ada hal-hal yang takut mengganggu kerja kami sehingga ada terkurangi dan sebagainya, maka kami mohon halal, mohon maaf dan seterusnya. Itu perlu menyampaikannya demikian, kejujuran. Harus itu berani mengatakan begitu. Apapun yang mereka katakan, tunggu saja. Yang kedua adalah Anda maksimal. Pokoknya bekerja ya maksimal. Bukan memanfaatkan keberadaan di rumah lalu ngerjain yang lainnya atau malah membuat job nerima job baru dalam usaha yang berbeda atau pekerjaan yang berbeda, nggak boleh. Jadi seperti itu baru kejujuran. Ini semua perlu kejujuran. Makanya betul kalau orang jujur biarpun di rumah tetap saja dia maksimal seperti yang bertanya tadi. Tapi kalau tidak jujur biarpun di kantor sendiri nggak tahu kelihatan depan komputer tapi ngerjain yang lainnya, jualan dia. Kan sekarang ada jualan lewat apa namanya? Dia nggak ngerjain tuh, terus sibuk. Padahal dia di kantor. Pakai fasilitas kantor lagi. Kelihatannya serius. Depan yang lainnya memang kerja dia kayaknya. Apa enggak ngerjain apa-apa. Banyak pengkhianat. Jadi yang penting adalah menata hati kita untuk melatih kita dengan kejujuran, itulah kunci kemuliaan.